Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang basis data terdistribusi dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OJA, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, dan mengubah data terdistribusi, serta logging pada sistem terdistribusi. Dan yang terakhir adalah distributed recovery. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data katalog pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, serta memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi adalah yang pertama, independent data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Transaksi distribusi atomik. Pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Selanjutnya adalah tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu yang pertama homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua adalah heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, atau relational DBMS atau non-relational DBMS. Ini merupakan gambaran dari basis data terdistribusi heterogen yang memiliki sebuah gateway. Selanjutnya yaitu dari arsitektur basis data terdistribusi, terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu yang pertama adalah arsitektur client server, arsitektur collaboration server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan proses server, dan juga sebuah proses klien dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi klien server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server.
Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Dan ini merupakan gambaran dari arsitektur collaboration server, di mana server dibagi menjadi dua, server dan server. Untuk server asal terdapat sebuah query. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Selanjutnya kita akan membahas tentang fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal adalah setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal, sedangkan untuk fragmentasi vertikal, setiap fragmen yang terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Dan ini merupakan gambaran dari fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal lebih mengarah ke arah datar, sedangkan fragmentasi vertikal dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Ini merupakan replikasi R1, R3, kemudian ada site A, site B, R1, dan kemudian R3 direplikasi menjadi R2. Motivasi untuk replika adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan ketersediaan data. Jika suatu tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di-remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Selanjutnya yaitu manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda-beda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi terdiri dari fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, kemudian lebih besar sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Untuk yang fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan age pada Tokyo. Kemudian replikasi, seller dikopikan pada kedua tempat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang join pada DBMS terdistribusi. Contohnya, London menyimpan 500 halaman seller dan Paris menyimpan 1000 halaman receivers. Maka dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini, yaitu London dengan sellers 500 halaman dan Paris dengan receiver 1000 halaman. Untuk yang semi-join, teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple receivers yang dikirim, dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi receivers penuh. Idenya terdiri dari langkah berikut, yaitu yang pertama di London, proyeksikan sellers ke kolom join dan dikirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan receivers. Hasil join disebut reduksi dari receivers dengan sellers. Kirimkan reduksi receivers ke London. Pada London,
join sailors dengan receivers yang sudah direduksi. Selanjutnya yaitu optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi adalah: yang pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. 2. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication, yaitu semua copy relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi dapat dibuat transparan ke dalam pemakai. Asynchronous replication. Copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Yang pertama dengan copy voting, yaitu transaksi harus menulis mayoritas copy untuk modifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat, setidaknya pada satu copy saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Yang kedua dengan cara read any write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Setelah kita membahas tentang synchronous replication, sekarang kita akan membahas tentang asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaan terletak pada berapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Setelah kita membahas tentang asynchronous replication yang di dalamnya terdapat peer-to-peer replication, sekarang kita akan membahas tentang peer-to-peer replication itu sendiri. Lebih dari satu copy dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika kedua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang primary site replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan.
tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini, terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama dalam primary site replication adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu yang pertama, langkah pertama diambil pengubahan yang dibuat dalam transaksi commit, dan yang kedua adalah di aplikasi perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication, yaitu yang pertama, isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan langkah query. Langkah capture diimplementasikan dengan satu atau dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Untuk log-based capture, yaitu untuk log, penyimpanan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan, ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Selanjutnya yaitu untuk procedural capture, yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengejarkan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Selanjutnya kita akan membahas tentang locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan dua cara, yaitu sentralisasi dan primary copy. Untuk sentralisasi, satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy objek tersebut. Dan untuk yang kedua, untuk pembacaan membutuhkan ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Cara lain yaitu dengan cara terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci suatu tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76 yang menunjukkan terjadinya deadlock global, yaitu pada site A, site B, dan global. Site A terjadi untuk T1 ke dalam T2, sedangkan site B T2 ke dalam T1. Sedangkan untuk global, T1 dan T2 saling timbal balik. Untuk mendeteksi deadlock digunakan tiga solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, dan timeout. Sentralisasi yaitu mengirim semua local grab ke satu tempat. Untuk hierarki yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim lokal ke grab ke parent dari hierarki.
Untuk yang ketiga yaitu timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebagai berikut, yaitu terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada lock. Selanjutnya kita akan membahas tentang two-phase commit, atau dapat disingkat dengan 2PC. Tempat di mana transaksi asal disebut dengan koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ECK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ECK. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap dikirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan ECK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika iya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, maka jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ECK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat harus melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua ECK. Koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal, setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki latihan soal dari pertemuan kali ini. Untuk soal yang pertama, yaitu
Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabnya adalah, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan untuk distributed transaction automatically, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Soal yang kedua, gambarkan arsitektur client-server dan collaboration server. Jawabnya adalah, untuk arsitektur client-server dapat digambarkan seperti gambar seperti ini, yaitu terdapat 2 klien dan 3 server, di mana salah satu klien dimasukkan adalah sebuah query. Untuk arsitektur collaboration server dapat digambarkan sebagai berikut ini. Server memiliki 2 server juga. Untuk yang ketiga, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat yang berbeda, konsep atomic transaction terdistribusi. Jawabnya adalah, server terdiri dari 2 server, yaitu server A dan server B, di mana server utama dimasukkan dalam sebuah query. Yang keempat, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Untuk fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat 2 macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Dan ini merupakan gambaran dari fragmentasi, terdiri dari fragmentasi vertikal untuk dari kolom dari atas ke bawah, dan untuk fragmentasi horizontal dari kiri ke arah kanan. Untuk replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada 2 tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Dapat digambarkan seperti gambar di samping kanan ini. Untuk soal yang kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Jawabnya adalah, untuk synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi dapat dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan untuk asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan asynchronous replication. Untuk soal yang keenam, definisikan distributed data independence. Distributed data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Untuk yang ketujuh, bagaimana teknik voting dan read one read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Jawabnya adalah, untuk voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya, terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi.
Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaannya adalah hal yang biasa. Untuk read any read all, penulisan lebih lama dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Dan untuk yang nomor yang ke-8, berikan penjelasan bagaimana synchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan method capture dan apply. Implementasi primary set pada synchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture diimplementasikan dengan satu dari 2 pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Untuk log-based capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Selanjutnya yaitu untuk procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengejarkan capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Perubahan didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Nomor 9. Apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture atau log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengejarkan capture. Untuk soal yang ke-10, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Jawabnya adalah karena jika suatu relasi di fragmen dan di replika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Cukup sekian untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.